warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Elastisitas Permintaan dan Penawaran BBM menggunakan pendekatan diferensial dalam studi kasus fluktuasi harga minyak dunia pada tahun 2026. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ngisomudin dengan NIM 64252032. Perkenalkan, nama saya Yosua Nathanael Pardongwan Simbolon dengan NIM 64251277. Perkenalkan, nama saya Riko Damara dengan NIM 64251838. Perkenalkan, nama saya Farko Davi dengan NIM 64251593. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova dengan NIM 64251119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topan Kadafi Puni dengan NIM 64250972. Kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Pada awal tahun 2026 terjadi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran, yang dimana konflik itu menyebabkan gangguan besar di Selat Hormuz, yang dimana selat itu mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia. Dan hal itu direspon dengan kenaikan harga minyak mentah yang melonjak tajam, dan direspon oleh harga BBM di Indonesia. Kita ambil contoh pertama, 192 naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter atau sekitar 32%, yang dimana itu terjadi satu kali penyelesaian, yaitu tanggal 10 Juni. Akan tetapi kabar baiknya, BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar tetap dipertahankan pemerintah, tidak terjadi kenaikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar konsumen dan produsen merespon kenaikan harga ini. Nah, disinilah peran elastisitas dan diferensial berperan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami dua konsep utama. Pertama, kalkulus diferensial. Diferensial adalah alat matematika untuk mengukur laju perubahan sesaat suatu fungsi. Dalam ekonomi ini digunakan untuk menghitung perubahan marginal, misalnya seberapa besar perubahan permintaan ketika harga naik satu satuan. Kedua, elastisitas mengukur seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Rumusnya adalah ED sama dengan D QD per DP dikali P per QD. Itu yang gimana? Jika nilai tersebut elastis lebih dari satu barang disebut elastis. Artinya konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika nilainya kurang dari satu, barangnya bersifat inelastis. Konsumen tidak banyak mengubah konsumsi meskipun harga naik. Kami menggunakan pendekatan elastisitas titik atau point elasticity karena metode ini mengukur respons secara presisi pada suatu titik harga tertentu. Cocok untuk kondisi lonjakan harga yang terjadi mendadak seperti kasus Juni 2026 ini. Oke, konsepnya seperti ini. Diferensial sama dengan mengukur laju perubahan sesaat suatu fungsi. Fungsi permintaan QD sama dengan A dikurang DP. Fungsi penawaran QS sama dengan C plus DP. Rumus elastisitas titik ED dalam buka kurung D QD atau DP tutup kurung dikali P atau QD. Di sini juga ada rumus elastisitasnya, ada lagi di sini ES DQS atau DP dikali P atau QS. Di sini ada kategorinya. Lebih dari satu elastis, kurang dari satu inelastis. Sama dengan satu sama dengan unitary. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungan. Data yang kami gunakan bersumber dari Pertamina Patraniaga dan BPH Migas. Sebelum kenaikan, harga Pertamax adalah 12.300 per liter dengan volume konsumsi nasional sekitar 600.000 kiloliter per bulan. Setelah kenaikan, harga menjadi 16.250 dengan estimasi volume turun menjadi 536.000 kiloliter per bulan. Estimasi ini kami hitung menggunakan elastisitas jangka pendek dari studi Perry dan kawan-kawan tahun 2021. Dari dua titik data ini, kami menyusun fungsi permintaan. ID sama dengan 799.260 dikurang 16,20 kali P.
dan fungsi penawaran IS sama dengan 487.947 tambah 9,11 kali P. Selanjutnya kami menghitung elastisitas titik pada harga 16.250 per liter. Untuk elastisitas permintaan hasilnya adalah ID sama dengan minus 0,49. Untuk elastisitas penawaran hasilnya adalah IS sama dengan 0,23. Apa arti angka-angka tersebut? Nilai absolut ED sebesar 0,49, ES 0,23. Keduanya di bawah angka 1, berarti baik permintaan maupun penawaran Pertamax bersifat inelastis. Inelastis pada permintaan berarti meskipun harga naik 32%, konsumen tidak banyak mengurangi konsumsi. Ini masuk akal karena BBM adalah kebutuhan primer yang belum punya substitusi memadai dalam jangka pendek. Yang menarik, penawaran justru lebih inelastis dibanding permintaan. Nilai ES hanya 0,23, artinya produsen pun tidak bisa dengan cepat menambah pasokan meski harga naik, karena kapasitas kilang minyak tidak bisa ditingkatkan secara instan. Hasil ini konsisten dengan temuan Perry dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menyebutkan elastisitas jangka pendek bensin secara global berada di kisaran 0,33. Nilai ED kami sebesar 0,49, berada dalam rentang yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya lanjutkan oleh Riko. Baik, kesimpulannya Pertamax bersifat inelastis. Permintaan dan penawaran. Penawaran lebih kaku karena kapasitas kilang tidak bisa cepat ditambah. Konsisten dengan literatur Perry BKK 2021 sampai ED jangka pendek sama dengan min 0,33. Sampai implikasi kebijakan, lalu apa implikasinya bagi kebijakan? Karena permintaan Pertamax, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk membiarkan harga Pertamax mengikuti mekanisme pasar bebas tanpa khawatir jadi penurunan konsumsi yang drastis. Justru yang lebih mendesak adalah memastikan harga Pertalite dan gasoil tetap terjaga melalui subsidi, karena mengikuti kedua BBM tersebut adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi. Dengan kata lain, hasil analisis ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini adalah dasar pertimbangan nyata dalam perumusan kebijakan subsidi dan harga energi di Indonesia. Oke, yang terakhir penutup, kesimpulannya makalah ini membuktikan bahwa konsep kalkulus diferensial bukan hanya teori matematika yang abstrak. Melalui pendekatan elastisitas titik, kita bisa mengukur secara presisi bagaimana konsumen dan produsen merespon perubahan harga BBM di tengah gejolak geopolitik tahun 2026. Permintaan dan penawaran Pertamax terbukti bersifat inelastis dengan nilai ED sekitar minus 0,49 dan ES sekitar 0,23. Temuan ini relevan tidak hanya secara akademis, tetapi juga sebagai bahan evaluasi kebijakan subsidi energi ke depannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.